Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam anugerah. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam anugerah, terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17, terjemahan baru kedua, yang berbunyi demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut menaikkan syukur kita karena dalam minggu ini Tuhan telah menyertai gereja kita hingga dapat mencapai usia 102 tahun. Sungguh suatu perjalanan yang tidak mudah, penuh tantangan dan lika-liku di dalamnya. Tetapi jika Tuhan menuntun kita sampai hari ini, itu berarti Tuhan memberikan kita satu kesempatan lagi untuk mengenal pribadinya dan berakar di dalam kebenarannya. Mungkin banyak dari kita yang berpikir, apa yang menjadi tanda bahwa seseorang telah berakar di dalam Kristus? Renungan sepanjang minggu ini akan membantu kita untuk melihat apakah kita sudah sampai dalam tahap berakar di dalam Kristus atau kita sama sekali belum berakar di dalamnya. Tanda pertama seseorang telah sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus adalah adanya perubahan hidup. Bagian firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita dituliskan sebagai berikut. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata jadi dalam bagian ini berfungsi untuk menghubungkan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Khususnya ayat 14-16 yang membahas tentang kematian Kristus bagi semua orang. Agar mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Dia dan kebenarannya. Kemudian dilanjutkan dengan siapa yang ada di dalam Kristus, yang merupakan kunci yang membawa kita kepada persekutuan orang percaya dengan Kristus. Persekutuan yang di dalam surat-surat Paulus yang lain digambarkan sebagai persekutuan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, telah membuat orang percaya tersebut menjadi ciptaan yang baru. Istilah ini mengandung pengertian sesuatu yang diciptakan dari awal, bukan perbaikan dari yang lama. Istilah ini pun menunjukkan adanya perubahan yang mendasar dan utuh dalam identitas manusia. Manusia pertama yang telah jatuh dalam dosa, manusia yang dikuasai oleh kesombongan, egoisme, kebiasaan buruk, dan segala keinginan yang tidak berkenan kepada Allah dan membuat terpisah dari Allah, telah berakhir oleh karena persekutuan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ciptaan yang lama telah berlalu dan digantikan dengan yang baru, yang telah diterangi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga memampukan manusia tersebut menantikan Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan terlebih lagi memiliki kerinduan untuk hidup berkenan dan memuliakan. Apa saja tanda seseorang telah mengalami pembaruan hidup di dalam Kristus? Adanya perubahan dalam sikap, perilaku, dan cara hidup, seperti berkomitmen untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan mulai menghidupi nilai-nilai Kristen. Adanya kerinduan untuk mengasihi Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Orang yang mengalami perubahan hidup dalam Kristus cenderung lebih siap untuk mengampuni dan mencari rekonsiliasi dengan orang lain daripada mendendam. Kemudian, ada pula komitmen untuk mengikuti ajaran dan teladan Kristus dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki kesaksian yang jelas tentang pengalaman iman mereka dan bagaimana Kristus telah bekerja dalam hidup mereka sehingga itu mengubah arah dan tujuan serta prioritas hidup mereka. Nilai-nilai kerajaan Tuhan menjadi lebih utama.
Mungkin tanda-tanda tadi terkesan begitu ideal, tetapi hidup yang berakar di dalam Kristus pastilah hidup yang mengalami perubahan di dalam kebenarannya. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, perubahan hidup dalam Kristus itu adalah proses yang berbeda bagi setiap individu dan dapat terjadi dalam bentuk yang berbeda-beda. Tetapi, satu hal yang penting adalah perubahan hidup dalam Kristus ditunjukkan dengan adanya kerinduan untuk memiliki hubungan yang semakin mendalam dengan Tuhan, dan hal itu nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita telah menjadi ciptaan baru dalam Kristus? Apa aspek lama dalam hidup kita yang perlu dilepaskan untuk mengalami yang baru? Bagaimana identitas baru kita dalam Kristus mempengaruhi hubungan dan keputusan kita sehari-hari? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau telah menjadikan kami ciptaan baru dalam Kristus. Kami percaya bahwa yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Oleh karena itu, tolonglah kami untuk hidup sesuai dengan identitas baru ini. Bantu kami untuk melepaskan kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan kehendak. Dan tuntunlah kami untuk menjalani hidup yang baru dalam Roh Kudus. Kami percaya bahwa Engkau terus bekerja dalam diri kami, membentuk kami menjadi semakin menyerupai Kristus. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya hanya kepadamu, Tuhan, untuk terus dibentuk dan digunakan sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.